Oke, shalom, selamat malam. Anda mungkin pernah mendengar istilah mujizat pengawetan, gitu ya, satu istilah yang mungkin kita juga tidak terlalu familiar, tapi saya nggak tahu, mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar istilah itu, gitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin kita melihat sama-sama sebuah video dari seorang hamba Tuhan, bagaimana dia membahas tentang mujizat pengawetan, gitu. Mungkin gambarnya saya akan sedikit blur supaya kita tidak melihat dengan persis siapa hamba Tuhannya, karena bukan itu yang penting kita bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan ini, gitu ya. Kita akan lihat sebentar videonya ya saudaraku ya, durasinya tidak terlalu lama, hanya 1 menit. Mujizat pengawetan dari seorang hamba Tuhan. Ulangan 29 ayat yang kelima dikatakan demikian, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kaki. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, bukan hanya Dia menyediakan apa yang kita perlukan, tapi ada mujizat pengawetan. Saudara boleh pakai baju Burberry, tapi tidak akan pernah bisa tahan 40 tahun. Saudara boleh pakai sepatu buatan Cikapung sampai Cibaduyut, saya yakin dipakai bukan di jalan aspal, di padang gurun, tidak akan pernah bisa tahan 40 tahun. Tapi kalau Tuhan hadir menyertai kita, ada mujizat pengawetan. Saudara tahu, salah satu cara Tuhan memberkati, barang yang saudara gunakan awet, gak cepat rusak. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu adalah sempurna dalam hidup kita, karena kehadirannya membawa penyediaan yang terbaik bagi umat Tuhan. Oke, videonya seperti itu. Jadi apa sih namanya, sekali lagi ini saya akan blur gambarnya supaya kita tidak terlalu memperhatikan siapa yang berbicara, tetapi yang penting adalah pesan Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh hambanya tentang mujizat pengawetan. Gitu. Di sini saya akan membahas beberapa hal tentang hal ini. Dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, tadi ayatnya sudah diambil. Dia bilang, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan di padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ayat ini juga sebenarnya ada di beberapa ayat yang lain. Dalam Ulangan 8 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Gitu ya. Ayat yang ketiga dalam Nehemia pasal 9 ayat 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu bagian dalam firman Tuhan pada waktu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun mereka berjalan, kemudian Allah memelihara mereka, dikatakan pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak, atau kasut mereka tidak rusak. Gitu ya. Tetapi di sini saya menyorot tentang satu hal, yaitu istilah mujizat pengawetan. Yang sebenarnya istilah ini bukan satu istilah yang lazim atau yang umum. Gitu ya. Nah, dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa satu kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu ada tertulis dalam Alkitab, dan sekalipun itu ada beberapa ayat yang menceritakan peristiwa yang sama, tetapi kita tidak bisa dengan mudah menganggap itu sebagai satu doktrin, menganggap itu sebagai satu ajaran tertentu, dan menimbulkan menjadi satu teori baru yang namanya mujizat pengawetan. Jelas, saudaraku? Di sini saya tidak mengatakan bahwa ini menjadi sesuatu hal yang salah. Tetapi kita tidak bisa mengajarkan sesuatu, kita tidak bisa membuat suatu teori tertentu, hanya mengacu pada satu ayat firman Tuhan atau satu peristiwa tertentu. Gitu ya. Memang tadi saya sudah tunjukkan bahwa ayat yang menunjukkan bahwa terjadi bagaimana mereka bajunya tidak rusak dan kasutnya tidak rusak selama 40 tahun, itu tidak hanya di Ulangan, ada di 2 ayat yang lain, di Nehemia juga, dan tadi saya tunjukkan ayat yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Gitu ya. Tetapi itu semua mengacu pada satu peristiwa yang sama, yaitu pada peristiwa bagaimana umat Tuhan waktu itu keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan di padang gurun, dan kemudian Allah menjaga mereka dan memelihara mereka. Gitu ya. Di sini saya ingin kita sama-sama memperhatikan bahwa kalau Anda dan saya sebagai pemberita firman Tuhan, maka kita tidak boleh mengajarkan sesuatu, kita tidak boleh secara mudah membuat suatu teori atau membuat suatu konsep firman Tuhan yang hanya mengacu pada satu peristiwa. Gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud tadi dengan dari hambanya tentang mujizat pengawetan di sini adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan. Betul, saudaraku ya? Jadi itu semuanya dalam satu skop bagaimana itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita bicara soal pemeliharaan Tuhan, tentunya itu banyak peristiwa lain. Bagaimana janda Sarfat yang kekurangan ditolong oleh Elia sehingga minyaknya tidak pernah habis. Itu bukti penyediaan Tuhan, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan banyak peristiwa lain dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kalau Allah menyertai kita, maka Allah memelihara kita sebagai milik kepunyaannya.
gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kasut yang tidak rusak dan baju yang tidak rusak selama 40 tahun, saya lebih memandang itu tidak semata-mata kita membatasi ini sebagai satu bentuk mujizat pengawetan, gitu ya. Dan ini tidak, maksud menurut saya ini tidak dasar firman Tuhannya perlu lebih banyak dukungan dari peristiwa-peristiwa lain yang kita tidak pernah temukan, gitu ya. Sehingga lebih baik kalau kita bicara mengenai sesuatu hal, bagaimana Tuhan menjaga, bagaimana Tuhan memelihara umatnya, seperti seorang gembala yang memelihara umatnya, yang menjaga domba-dombanya, sehingga domba-dombanya tidak kekurangan sesuatu apapun, gitu ya. Dan ini adalah gambaran dari bentuk pemeliharaan Tuhan. Pelajaran yang saya ingin ambil sama-sama dari peristiwa ini adalah saya tidak mengatakan bahwa ini sesuatu hal yang salah, saudaraku. Tetapi ini menjadi sesuatu teori, menjadi suatu istilah yang kemudian bisa membingungkan orang, yang kemudian orang bisa salah menanggapinya dan salah menerapkannya, karena ini hanya didukung oleh satu peristiwa. Walaupun tadi saya sudah tunjukkan ada 3 ayat di dalamnya, gitu ya. Sebagai pemberita firman Tuhan, maka Anda dan saya, setiap penjelasan apapun yang kita ambil dalam firman Tuhan, itu harus mendapat dukungan dari ayat-ayat lain, dari peristiwa-peristiwa lain, gitu ya. Kita tidak boleh hanya meninjau dari satu segi saja, dari satu peristiwa atau dari satu ayat. Karena kita tahu dalam firman Tuhan bahwa dengan keterangan 2 atau 3 saksi, suatu perkara bisa dinyatakan sah, gitu ya. Kita akan lihat ayatnya, saudaraku. Di dalam Ulangan 19 ayat 15 dikatakan, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa kalau kita mengajarkan sesuatu tentang firman Tuhan, kita membuat satu teori, kita menjelaskan suatu konsep tertentu tentang firman Tuhan, maka kita tidak boleh dengan suka-suka menjelaskan satu ayat atau satu peristiwa, gitu ya. Tapi itu harus didukung dengan peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan bahwa seperti itulah kata firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam firman Tuhan, ayat demi ayat dalam firman Tuhan itu semua saling mendukung, gitu ya. Sehingga kalau kita menjelaskan satu teori, kita menjelaskan satu konsep firman Tuhan, maka ada ayat-ayat lain yang harus menjadi dukungannya. Dan tadi dalam Ulangan dikatakan dengan 2 atau 3 saksi, suatu perkara baru bisa dinyatakan sah. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-1 dikatakan, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Dan Paulus berkata di sana lagi, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Jelas aku? Dan ini menjadi pelajaran sama-sama dari video yang barusan kita tonton. Saya tidak menyalahkan atau saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang salah. Karena memang dalam firman Tuhan dikatakan selama 40 tahun mereka di padang gurun, baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka juga tidak rusak. Bahkan tadi dikatakan bahwa kaki mereka tidak bengkak. Tetapi untuk kita mengatakan bahwa ini mujizat pengawetan, maka saya menganggap itu sebagai sesuatu yang terlalu dini, gitu ya. Lebih baik kalau kita bicarain soal satu bentuk bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana kalau Tuhan membebaskan umatnya dari tanah Mesir, maka Allah yang sama akan memelihara mereka di padang gurun, dan Allah yang sama akan memimpin mereka masuk dalam tanah perjanjian. Dan peristiwa ini banyak dalam peristiwa yang lain yang tadi saya contohkan, bagaimana Allah menjaga dan memelihara umatnya. Jelas aku? Pelajaran yang baik buat kita sama-sama sebagai pemberita firman Tuhan. Mari, kalau misalnya Anda hendak menjelaskan sesuatu tentang firman Tuhan, kita hendak membuat suatu teori tertentu atau suatu konsep tertentu tentang firman Tuhan, jangan hanya berlandaskan pada satu ayat, jangan hanya berlandaskan pada satu peristiwa. Mari berikan dukungan-dukungan yang lain sehingga kita bisa melihat dengan keterangan 2 atau 3 saksi, suatu perkara itu dinyatakan sah. Dan pada akhirnya adalah biar orang mengerti firman Tuhan dan Allah bisa menjelaskan lebih jauh lagi tentang firman Tuhan itu. Jelas aku? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.